Terkait juga dengan agama lain. Ingat, kita ada toleransi, tapi toleransi tidak boleh kebablasan. Di antara dalam syariat dilaranglah tasyabbuh. Apa itu tasyabbuh? Tasyabbuh adalah meniru-niru kebiasaan non-muslim yang merupakan ciri khas mereka dalam urusan dunia, apalagi urusan agama. Apa itu tasyabbuh? Meniru-niru atau melakukan kebiasaan non-muslim pada perkara-perkara yang merupakan kekhasan mereka. Baik perkara dunia maupun perkara, apalagi perkara agama. Siapa yang melakukannya disebut tasyabbuh. Contoh misalnya. Kalau kita bilang sama orang umum, selamat pagi, ini umum atau tidak? Umum, semua orang bilang. Ya, ini bukan ciri khas, paham? Selamat pagi, sore Pak, sehat Pak. Ada masalah? Enggak ada. Kita boleh ucapkan kepada siapa saja, kita boleh ucapkan, ya. Tetapi ketika ada suatu salam tertentu yang merupakan ciri khas mereka, maka tidak boleh. Contoh mengucapkan shalom, misalnya. Shalom itu mungkin artinya selamat. Secara bahasa dia baik. Mirip dengan assalamualaikum, mirip. Assalamualaikum, mirip. Paham? Tetapi itu sudah menjadi ciri khas agama tertentu. Paham? Maka kita umat Islam tidak boleh meniru-niru. Paham? Termasuk di antaranya misalnya mengucapkan salam sejahtera. Salam sejahtera ini sebenarnya boleh. Ya. Wassalamu alaika. Keselamatan bagi kalian, selamat sejahtera untukmu. Secara bahasa boleh, tetapi sekarang ini salam sejahtera sudah menjadi ciri khas agama tertentu atau tidak? Kalau belum menjadi ciri khas, boleh. Tapi kalau sudah menjadi simbol mereka, menjadi ciri khas agama mereka, maka kita tidak boleh meniru-niru. Paham? Paham tidak? Tidak boleh, karena kita dilarang bertasyabbuh. Kalau tidak bertasyabbuh, bukan ciri khas mereka, enggak apa-apa. Ya, orang-orang non-muslim misalnya pakai kaos dalam, pakai apa, pakai enggak apa-apa. Pakai sesuatu yang bermanfaat, dan itu bukan ciri khas mereka, enggak ada masalah. Tapi yang kita bicara tasyabbuh itu meniru-niru mereka pada perkara yang merupakan ciri khas mereka. Dalam perkara dunia saja tidak boleh, apalagi perkara apa? Agama. Contoh seperti tadi, kalau salam sejahtera sudah jadi simbol mereka, maka tidak boleh lagi. Kalau bukan simbol mereka, maka boleh. Maka harus dilihat. Kalau bukan simbol mereka, maka boleh. Karena salam sejahtera maknanya bagus. Tapi kalau sudah simbol di antara mereka, kalau mereka selalu mengucapkan salam di antara mereka dengan salam itu, berarti sudah menjadi simbol di antara mereka. Seperti shalom. Shalom itu sudah ciri khas mereka. Paham? Baik, ini dari satu sisi. Sisi kedua, jika ternyata dalam doa mereka ada makna-makna yang unsur kesyirikan, lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Contoh mengatakan Om Swastiastu. Coba lihat di Google atau di mana Om Swastiastu maksudnya itu saya lihat tadi, kalau maknanya ini adalah permohonan kepada Sang Yang Widi, itu dewa mereka. Maka tidak boleh, kita enggak boleh berdoa kepada dewa. Paham? Kalau maknanya Om artinya ya Tuhan secara umum, maka tetap tidak boleh karena itu ciri khas mereka. Paham? Kalau sudah menjadi ciri khas mereka tidak boleh kayak itu, apalagi kalau dalam maknanya mengandung makna bermohon kepada Tuhan agama lain. Lebih tidak boleh lagi. Ya. Seandainya maknanya Om Swastiastu maksudnya wahai Sang Yang Widi, maksudnya dewa yang kami sembah, berilah kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan bagi kami. Maka ini boleh enggak diucapkan oleh orang Islam? Coba diterjemahkan bahasa Indonesianya. Ternyata maknanya Om itu, kalau saya baca di internet, kalau maknanya adalah memohon, berdoa kepada Sang Yang Widi, maksudnya kepada dewa mereka, maka tidak boleh. Tapi kalau maksudnya Tuhan saja, Tuhan secara umum, maka tetap juga tidak boleh, karena merupakan ciri khas mereka.